Manchester United harus tunggu sampai akhir musim untuk rekrut mantan anak buah Ruben Amorim, Morten Hjulmand dari Sporting CP. Laporan Football Insider mengungkap bakal sulit bagi MU mendatangkan dia di jendela transfer Januari 2026 sebab klub Portugal ingin mempertahankan sang kapten sampai akhir musim. Sebagaimana diketahui, Setan Merah santer diklaim ingin memanfaatkan pasar awal tahun depan guna memperkuat lini tengah. Setelah sebelumnya fokus menambah tenaga di area serangan lewat kehadiran Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko pada musim panas 2025, MU kini mengalihkan perhatian ke sektor lain. Nama bintang Brighton and Hove Albion Carlos Baleba semula menjadi target prioritas MU. Hanya saja sejak musim panas, The Seagulls memagari dia dengan bandrol mahal. Kandidat cadangan disiapkan MU. Morten Hjulmand jadi salah satunya, mengingat dia sudah paham gaya Ruben Amorim lantaran pernah menjadi andalan sang pelatih saat masih bertugas di Portugal. Manchester United dikatakan optimis bakal bisa mengangkut gelandang tengah Denmark di bursa transfer Januari 2026. Mereka berharap hubungan Morten Hjulmand dengan pelatih Ruben Amorim akan menjadi kartu as yang meyakinkan sang pemain pindah ke Old Trafford. Adapun Amorim bukan pelatih biasa bagi Hjulmand. Melansir laman Football Insider, juru taktik Portugal itu sebenarnya merupakan sosok yang merekrut pemuda berusia 26 tahun tersebut dari Lecce pada musim panas 2023. Morten Hjulmand kabarnya memiliki klausul pelepasan sebesar 80 juta euro dalam kontraknya dengan Sporting CP. Kendati begitu, MU yakin dapat menyegel kesepakatan dengan biaya hanya 57 juta euro. Football Insider menyarankan Setan Merah menunggu sampai musim panas untuk melancarkan upayanya. Pada saat itu, Manchester United diyakini bakal punya peluang lebih besar untuk merekrut penggawa incaran mereka, sebab Sporting sangat ingin menjaga dia tetap di klub sampai akhir musim ini. Sementara itu, Morten Hjulmand sempat ditanyai soal ketertarikan klub-klub Eropa terhadapnya, tak terkecuali Manchester United. Pemain internasional Denmark mengaku tidak ingin menjawab hal itu sebab dia mau fokus tampil dengan Sporting CP di level tinggi. Dia tidak memberikan reaksi terhadap rumor. Aku bereaksi terhadap fakta bahwa aku harus mulai musim di Sporting, tempat kami telah tampil di level tinggi, ujarnya dilansir dari Football Transfers. Aku lebih suka tidak menjawab hal itu. Tambahnya lagi ketika ditanya apakah dia sempat berbicara dengan klub lain selama bursa transfer musim panas. Dapat kabar bagus, Lisandro Martinez kembali berlatih setelah cedera panjang. Manchester United akhirnya bisa bernafas lega. Bek andalan mereka, Lisandro Martinez, resmi kembali berlatih bersama tim Kamis 30/10/2025 setelah absen panjang akibat cedera lutut serius yang dideritanya sejak Februari lalu. Pemain asal Argentina itu mengalami robek ligamen anterior atau ACL saat Setan Merah tumbang 0-2 dari Crystal Palace. Cedera itu membuatnya harus naik meja operasi dan menjalani masa pemulihan yang cukup panjang. Hampir 9 bulan berlalu, kini Martinez mulai menunjukkan tanda-tanda siap kembali merumput. Di awal Oktober, comeback Martinez sempat tertunda karena mengalami setback kecil dalam proses pemulihan. Padahal, ia sudah mengikuti latihan ringan di luar lapangan sejak akhir pramusim.
Bahkan, Martinez telah dimasukkan pelatih Ruben Amorim ke dalam kelompok 6 pemain pemimpin di ruang ganti, tanda bahwa perannya di tim masih sangat dihargai. Namun, kini kabar baik datang. Martinez telah mendapatkan lampu hijau dari tim medis dan terlihat ambil bagian dalam sesi latihan di Carrington Kamis 30/10 menjelang laga tandang United melawan Nottingham Forest akhir pekan ini. Meski sudah kembali berlatih, peluang Martinez untuk tampil di laga melawan Forest tampaknya masih kecil. Amorim diperkirakan akan memberikan update lebih lanjut dalam konferensi pers pra-pertandingan pada Kamis sore. Setelah menghadapi Forest, United masih punya satu laga lagi sebelum jeda internasional November melawan Tottenham Hotspur di London. Amorim sebelumnya sempat memberikan update positif soal kondisi sang bek. Dia merasa baik. Lututnya merespons dengan sangat baik. Saya tidak bisa menyebutkan tanggal pasti, tapi dia sudah sangat dekat untuk kembali berlatih penuh bersama tim. Setelah itu, semua tergantung pada ritmenya. Apakah dia bisa merebut tempat utama lagi atau tidak, itu tergantung pada dirinya. Kembalinya Martinez tentu menjadi kabar menggembirakan, tetapi jalan menuju tim utama tidak akan mudah. Luke Shaw tampil solid sebagai bek tengah kiri musim ini dan bahkan mencetak assist saat United menang 4-2 atas Brighton. Selain Shaw, ada pula Harry Maguire, Leny Yoro, dan Matthijs de Ligt yang semuanya tampil impresif di lini belakang. Bek kanan seperti Noussair Mazraoui dan Aiden Heaven juga beberapa kali dimainkan dalam formasi 3 bek. Dengan tersingkirnya United dari Carabao Cup sejak Agustus, Martinez kemungkinan baru akan mendapatkan menit bermain lebih banyak setelah pergantian tahun. Meskipun begitu, dedikasi pemain berusia 27 tahun itu tak diragukan. Selama masa pemulihan, Martinez tetap aktif mengikuti rapat tim dan turut hadir dalam beberapa pertandingan, menunjukkan komitmennya terhadap klub dan rekan-rekannya. Jika proses pemulihannya terus berjalan lancar, bukan tidak mungkin Lisandro Martinez akan kembali memperkuat pertahanan United sebelum pergantian tahun. Kabar yang pasti disambut hangat oleh para pendukung di Old Trafford. Manchester United akan kembali berlaga akhir pekan ini, dengan sorotan tertuju pada Casemiro. Gelandang veteran asal Brasil itu diprediksi bakal berduel langsung dengan salah satu pemain muda yang digadang-gadang sebagai calon penerusnya, Elliot Anderson. Saat Setan Merah bertandang ke markas Nottingham Forest Sabtu 1 November 2025. Casemiro, 33 tahun, baru saja menunjukkan performa mengesankan pekan lalu, ketika United menang 4-2 atas Brighton. Dalam laga tersebut, ia tak hanya unggul secara taktis, tetapi juga produktif. Menyamai bahkan melampaui kontribusi gelandang incaran United lainnya, Carlo Baleba. Namun akhir pekan ini, tantangan baru menanti. Elliot Anderson, bintang muda Forest berusia 22 tahun, menjadi pusat perhatian Premier League berkat penampilan konsistennya di lini tengah. Di bawah arahan pelatih anyar Sean Dyche, Anderson menjelma menjadi pengatur tempo permainan Forest dan mencatat 71 kali merebut bola, terbanyak di antara semua pemain liga musim ini. Performa stabil Anderson membuat namanya dikaitkan dengan beberapa klub besar Inggris, termasuk Manchester United. Menariknya, Newcastle, klub masa kecil Anderson, disebut siap bersaing jika United benar-benar melayangkan tawaran musim panas nanti. Dengan harga pasaran yang bisa menembus lebih dari 100 juta pounds, Forest tentu tak akan mudah melepas aset berharganya itu. Forest sendiri mengalami musim yang penuh gejolak, dengan 2 pergantian manajer hanya dalam 9 pertandingan pertama. Meski begitu, Anderson menjadi sosok kunci yang menjaga keseimbangan tim di tengah kekacauan tersebut. Di sisi United, Casemiro mulai kembali menemukan ritmenya di bawah pelatih Ruben Amorim setelah sempat kehilangan tempat di tim utama sejak akhir 2024. Meskipun usia tak lagi muda, pengalamannya tetap berperan besar di ruang ganti, terutama dalam fase transisi skuad yang kini lebih banyak diisi pemain muda seperti Kobe Mainu dan Manuel Ugarte. Ia juga punya sejarah menarik melawan United. Musim lalu, Anderson tampil dalam 2 kemenangan Forest atas Setan Merah, termasuk kemenangan 1-0 di City Ground yang diwarnai performa kontroversialnya bersama Ryan Yates.